Laut dan hutan di tanah mutiara hitam menyimpan kekayaan dan berjuta cerita. Bersama Awa, mari kita melihat Papua lebih dekat. Yo, berjumpa lagi dengan kitong Awa dalam perjalanan melihat keindahan dan kehidupan masyarakat di bumi Cendrawasih, Papua. Di pagi hari, kitong memulai perjalanan dengan kondisi langit yang cukup berawan, di mana sinar matahari belum terlihat jelas menembus permukaan air laut. Dengan menggunakan speedboat, kitong mulai mengarungi birunya lautan di wilayah distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, dan melewati daerah pelabuhan di tempat ini. Hamparan laut di Teluk Tanah Merah yang dikelilingi hamparan hutan dan pegunungan siklop yang hijau memberikan nuansa tenang dan damai dalam perjalanan ini. Dari pinggiran garis pantai di atas laut, speedboat terus melaju dan meluncur dengan cepat, melintasi birunya lautan yang dangkal maupun yang dalam. Jika mengingat kembali, kitong sudah sering mengunjungi distrik Depapre, karena tentu wilayah ini memiliki begitu banyak potensi alam di laut maupun daratan. Namun tidak hanya alamnya, tetapi keramahan dan kebaikan masyarakat yang ada di wilayah ini menjadikan wilayah distrik Depapre salah satu tujuan destinasi wisata masyarakat dari dalam maupun luar Papua. Oh ya, dalam perjalanan ini Awa akan ditemani oleh seorang teman, yaitu Raymond Yew, yang biasa dipanggil dengan nama Joe, yang berasal langsung dari kampung yang akan kitong tuju kali ini. Kitong pun mulai memasuki kawasan Teluk Demenggong, sebuah kawasan teluk kecil tempat kampung ini berada, di mana masyarakat menggantungkan hidup dengan bercocok tanam maupun melaut sebagai nelayan. Dan akhirnya, kurang lebih sekitar 15 menit, menggunakan speedboat dari pelabuhan Depapre, kitong akhirnya tiba ke tempat tujuan. Inilah Kampung Kendate. Oh ya, yang telah mengantar kitong dengan speedboat adalah Bapak Martinus, yang merupakan paman dari Joe. Di rumah beliaulah kitong akan beristirahat dan menginap selama berada di Kampung Kendate. Kitong mulai memasuki wilayah kampung dan langsung menuju ke rumah Bapak Martinus untuk beristirahat sejenak dan menaruh barang-barang. Kemudian, tanpa menunggu waktu lama, kitong melanjutkan perjalanan karena hari sudah mulai siang.
Perjalanan pun dimulai dan kitong langsung menuju ke wilayah selatan dari Kampung Kendate. Tempat yang akan kitong tuju kali ini adalah sebuah wilayah hutan, di mana terdapat sebuah kali yang cukup besar dan indah. Jadi, perjalanan awal kali ini kitong akan berkelana di dalam hutan. Di awal perjalanan, kitong langsung mendapatkan medan yang cukup berat, yaitu mendaki gunung. Tanjakan ini cukup menguras tenaga di awal perjalanan. Namun bagi teman-teman yang berasal dari kampung ini, jalur ini cukup mudah karena mereka sudah terbiasa melewati tempat ini. Setelah sampai ke puncak, kitong pun merasa lega dan beristirahat sejenak karena kitong akan melanjutkan perjalanan yang masih panjang. Eli, bagaimana? Setelah sekian lama. Setelah beristirahat, kitong pun melanjutkan perjalanan melalui jalan yang cukup berlumpur dan licin. Kemudian kitong melewati wilayah di mana masyarakat biasa membuka lahan untuk berkebun atau mengambil hasil alam dari hutan seperti rotan ataupun kayu yang digunakan untuk membangun rumah ataupun perahu. Semakin jauh perjalanan, hutan yang kitong lalui pun semakin rimbun. Kata Joe, masyarakat di kampung ini juga sering berburu atau memasang jerat di hutan ini untuk menangkap hewan liar seperti babi hutan. Dan akhirnya kitong sampai ke daerah wilayah Kali Kering. Itu pertanda sedikit lagi kitong akan tiba ke tempat tujuan. Suara air kali pun mulai terdengar. Itu pertanda kitong sudah sampai ke tempat tujuan, sebuah kali di tengah hutan yang berada di Kampung Kendate. Waktu yang kitong tempuh kurang lebih sekitar 2 jam. Jalan kaki di dalam hutan dengan jarak yang kitong tempuh kurang lebih sekitar 4 km. Akhirnya kitong tiba di kali yang membentang sepanjang pegunungan Siklop hingga ke distrik Yokari. Hutan Papua sebagai hutan hujan tropis terluas di negara ini, merupakan rumah bagi flora dan fauna dengan tingkat keanekaragaman yang tertinggi di dunia, yang memiliki peranan penting dalam mencegah perubahan iklim. Namun, hutan Papua sudah mulai terancam oleh akibat aktivitas perluasan lahan perkebunan seperti sawit. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan pengakuan negara terhadap hutan adat, memberikan jaminan dan dukungan kepada masyarakat adat dalam mengelola dan menjaga hutan di wilayahnya masing-masing. Karena hutan Papua sejak dulu hingga sekarang dikelola oleh masyarakat adat dengan secukupnya tanpa merusak hutan. Kitong pun mulai berburu ikan untuk dimakan. Dengan menggunakan jubi, Joe mulai turun untuk menangkap ikan. Setelah mencoba mencari ikan di tempat ini, kitong hanya mendapatkan beberapa ekor ikan nilem. Sehingga kitong melanjutkan perjalanan untuk menelusuri kali, melihat kolam-kolam yang lainnya.
Sepertinya dalam perburuan kali ini kitong kurang beruntung, karena jenis ikan yang kitong dapatkan hanya satu jenis, yaitu ikan nilem. Dan karena hari sudah sore dan kitong sudah lapar, kitong memutuskan untuk berhenti dan memulai memasak hasil tangkapan. Yo, jadi sebenarnya kitong ke tempat ini, kitong ingin tangkap ikan gastor, tapi ya alam tidak bisa kitong prediksi. Kitong juga salah waktu ketika datang, harusnya dia mulai tangkap ikan dari pagi. Tapi ya untuk makan, kita akan makan apa yang kitong tangkap. Menu makanan kali ini pun telah selesai dimasak. Ikan nilem dimasak dalam bambu, ditambah dengan pisang bakar. Inilah menu sederhana yang kita bisa makan di tempat ini. Kurang lebih sekitar 1,5 jam waktu yang kita butuhkan untuk berjalan kaki keluar dari hutan di malam hari untuk kembali ke kampung. Dan malam ini, Joe dan keluarga menghidangkan kami ikan salam bakar hasil tangkapan di sekitaran pinggiran kampung untuk makan malam. Kita pun duduk menikmati malam sambil beristirahat. Sebelum besok, kita akan ikut pergi ke laut untuk berburu ikan tuna. Ikan salam bakar yang segar ditambah dengan nasi panas dan sambal menjadi menu makan malam kitong malam ini di Kampung Kendate.
Waktu telah menunjukkan pukul 4 pagi, dan kitong pun menuju ke speedboat, dan mempersiapkan barang-barang yang digunakan untuk pergi berburu ikan tuna. Waktu subuh seperti inilah merupakan waktu yang biasanya masyarakat kampung memulai aktivitas untuk pergi melaut. Waktu pun telah menunjukkan pukul 5:30 pagi, dan beberapa kapal nelayan sudah terlihat untuk pergi menangkap ikan tuna. Perjalanan terus berlanjut, dan kitong pun menuju ke arah utara laut, menjauh dari daratan menuju ke spot terluar tempat biasanya masyarakat menangkap ikan. Suasana pagi dengan cuaca yang mendung, dengan pemandangan pegunungan Siklop yang seakan menyapa menemani perjalanan kitong kali ini, melihat masyarakat mengambil hasil alam dari dekat. Perjalanan awak ingin membuka mata dan memperlihatkan adanya hubungan antara masyarakat dengan alam di Papua. Inilah nelayan ikan tuna dari Papua. Berburu ikan pun dimulai. Kitong pun juga mencoba untuk menangkap ikan. Dan kali ini, Joe berhasil mendapatkan seekor ikan tuna. Dengan jenis tuna yang didapatkan kali ini, jika tidak salah adalah tuna sirip kuning atau yellowfin, walaupun ukurannya masih kecil. Selain sirip kuning, ada beberapa jenis ikan tuna, seperti tuna mata besar, albacora, cakalang, dan sirip biru. Ikan tuna menjadi primadona hingga ke mancanegara karena permintaannya yang cukup tinggi di pasar internasional. Oh ya, yang mengantarkan kitong dalam perjalanan kali ini yaitu Naftali Yeu. Beliau masih keluarga dari Joe. Kali ini giliran Naftali yang berhasil mendapatkan ikan tuna. Hujan pun mulai turun dan angin mulai membuat ombak semakin besar. Namun, teman-teman masih tetap berusaha untuk menangkap ikan. Walaupun dalam keadaan cuaca seperti ini, masyarakat masih berusaha untuk menangkap ikan. Dan satu persatu ikan pun berhasil dinaikkan di atas kapal. Tidak terasa hari mulai menuju siang, dan cuaca mulai kembali cerah. Walaupun begitu, ombak di laut belum menunjukkan tanda-tanda untuk menjadi tenang. Walau demikian, nelayan yang berburu ikan di tempat ini sudah semakin ramai. Biasanya, nelayan dari kampung Kendate biasa mencari ikan tuna dari pagi bahkan hingga malam hari, sehingga bisa seharian penuh di bawah panas terik sinar matahari.
Karena hari telah siang, kitong pun memutuskan untuk kembali. Dan ikan ini merupakan tangkapan terakhir kitong kali ini. Karena kitong bertujuan hanya untuk ingin melihat bagaimana masyarakat dari kampung Kendate menangkap ikan di tempat ini. Selanjutnya kitong akan berjalan pulang sambil melihat bagaimana masyarakat yang masih menangkap ikan. Inilah perjalanan awak kali ini, melihat dan belajar dari alam dan masyarakat yang ada di bumi Cendrawasih. Bagaimana masyarakat bergantung terhadap alam dan terus menjaga, serta masih tetap ingin maju dan berkembang. Masyarakat Papua tidak pernah menolak kemajuan atau perkembangan, namun bukan kemajuan yang hanya janji-janji atau gedung-gedung tinggi yang tak berguna, melainkan terpenuhinya segala akses dan fasilitas yang menunjang kehidupan masyarakat, baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan alam. Karena kemajuan atau perkembangan yang merusak alam adalah kemunduran. Sampai di sini perjalanan awak kali ini. Sampai berjumpa di perjalanan selanjutnya. Dah kamu semua.